kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi empang api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa sebelum sama-sama kita mendengarkan pesan Natal buat kita. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah mengeruniakan anakmu yang tunggal itu untuk datang ke tengah-tengah dunia ini dalam penebusan dosa-dosa kami. Kami merayakan akan kedatangan anakmu, Sang Putra Natal pada pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan pesan dan berita tentang Natal. Oleh sebab itu pimpin kami dengan kuasa-Mu, berikanlah kepada kami semua pengertian, supaya ketika kami boleh mendengarkan sabda-Mu kami dapat mengerti, memahami serta kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Sang Putra Natal, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat katakan amin. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat saya baca buat kita. Demikian firman Tuhan dengan judul kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian jawab bacaan kita pada pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan sepanjang kehidupan ini. Sekali lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat Natal buat kita semua. Natal. Selamat Natal. Hadirin Natal yang dikasihi oleh Tuhan, dari setiap rentetan peristiwa-peristiwa Natal, kita bisa melihat dan bisa belajar dari sisi mana kita mau belajar. Tadi malam kita belajar dari sisi bagaimana Maria dan Yusuf di dalam memperlakukan satu dengan yang lain di dalam rumah tangga. Hari ini saya ingin membawa kita dalam sebuah perspektif, sebuah cara pandang terhadap peristiwa Natal dengan cara yang agak beda. Makanya saya tanya dulu, menurut kita semua yang hadir nih, Yusuf itu punya duit gak kira-kira waktu itu? Diperkirakan saja, kalau bilang kan kita nggak ada di situ kan, kita nggak pernah bergaul sama dia juga. Tapi diperkirakan saja, Yusuf itu pada waktu itu dia punya duit gak kira-kira? Nggak ada. Kosong lalu. Berarti kalau memang dia tidak punya uang, dia bukanlah seorang suami yang sifatnya siaga, betul? Mustahil bo. Masa bininya sudah hamil dari bulan pertama sampai dengan bulan sudah mau beranak. Masa sebagai seorang suami siaga dia tidak siap? Pasti dia siap ya. Biar tidak musim durian waktu itu pun pasti ada caranya.
Karena dia mengasihi istri dan anaknya. Tidak ada seorang suami di dunia ini yang dia lihat bininya itu perutnya sudah besar, biar aja begitu. Nggak ada itu. Betul tidak? Lihat suami-suami setia semua, lihat muka-mukanya setia semua kan? Pasti ada caranya. Tapi masalahnya begini loh. Masalahnya. Kenapa pada saat itu tidak ada tempat untuk dia boleh memberikan tempat yang layak untuk istrinya menjalani proses persalinan? Bisa jadi loh pada saat itu. Bisa jadi dia bilang begini ke orang punya penginapan itu, Pak, berapa kamar satu malam itu, kalau nginap satu malam itu bayarnya berapa? Misalnya dia bilang begini, 1 juta. Seandainya Yusuf bisa bilang begini, Pak, tolong yang di nomor 2 kamar nomor disuruh keluarkan saja, nanti saya bayar aja 1,5 juta. Dia sogok. Bisa jadi itu. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan itu? Untuk menjalani, untuk melaksanakan apa yang menjadi impian dan harapan daripada Allah untuk menjalani misi Allah. Tidak perlu dia menyusahkan orang lain. Sekalipun dalam keadaan yang tidak ada. Tetapi dia tidak semata-mata karena dia ini memang keadaannya membutuhkan, karena memang saat itu situasinya sangat genting sekali. Bininya mau beranak, lalu dia harus mengusik orang lain. Tidak bisa itu. Ini orang yang berhikmat. Dalam situasi yang sulit tidak perlu kita boleh menyusahkan orang lain. Biarlah kesusahan kita atasi sendiri. Keadaan ini yang Yusuf mau memberikan pelajaran buat kita. Orang merayakan Natal dalam kesusahan kita ada dalam situasi yang susah, yang sulit, keadaan yang tidak ada, tidak layak. Justru dalam keadaan itulah cara kita untuk bagaimana melayakkan keadaan yang tidak layak itu menjadi layak. Dengan tidak mengusik orang lain, dengan tidak menyusahkan orang lain. Yusuf dan Maria memberikan keadaan untuk kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sepasang suami istri dalam keadaan yang tidak ada, dalam serba keadaan yang tidak layak, muncul ide-ide untuk melayakkan tempat yang tidak layak menjadi layak. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Memberikan sebuah pikiran buat kita semua sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga dalam situasi-situasi yang demikian. Maka yang diharapkan dari kita adalah kita minta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hanya hikmat Tuhan yang bisa kita pakai dalam hidup ini. Ada 2 ya? 2 belum? Ada 2. Oke. Yang ketiga, untuk menjalani akan misi Allah, tidak perlu di dalam menjalani dengan penuh persungutan. Coba kita bayangkan jarak antara Galilea dari Yerusalem sampai ke Bethlehem menurut kamus Alkitab itu, coba lihat di kamus itu kurang lebih 9 km. Coba kita bayangkan orang bunting besar itu berjalan 9 km. Aduh, berat tidak? Berat. Saya yang tidak pernah hamil pun saya tahu itu berat. Memang saya tidak pernah hamil, menghamili pernah. Betul kan? Saya tidak pernah hamil pun saya merasa bahwa itu berat sekali. Tetapi adakah dalam menjalani kehidupan itu? Maria bilang ke Yusuf begini, kuloh ini memang terlalu benar. Latih apa macam kuloh ini? Cobalah cari expander 1 buat saya. Tidak ada dia bilang seperti itu. Dia tidak mempersalahkan suaminya juga. Ibu-ibu, dari ibu di sini. Dalam situasi-situasi yang susah seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria, memberi pelajaran buat kita. Dengar ibu-ibu, dengar baik-baik. Jangan terlalu banyak buat untuk kepada suami itu. Susah nanti itu. Jangan sampai suami pulang-pulang kerja bilang, Pak, tetangga punya TV baru, beli. Besok dia datang lagi, tetangga punya kulkas baru, padahal tidak ada listrik. Tetangga punya kulkas baru, beli. Pas satu kali dia datang, Pak, tetangga punya istri baru. Coba aja. Makanya itu dalam situasi-situasi kehidupan ini, dalam belajar daripada
Yusuf dan Maria, tuntutlah kepada suami hal-hal yang memang bisa dituntut. Maksudnya keadaannya tuh loh, jangan sampai maksa-maksa terus menerus. Nanti tidak ada kedamaian di dalamnya itu. Belajar bersyukur sedikitlah. Yusuf dan Maria itu, kenapa Maria itu dia tidak bersyukur kepada suaminya itu? Coba dia bilang, coba mustahil kamu nih boroti puluh nih, Bayi Yusuf nih. Kamu nih enggak ada mata kah? Masa bunting besaran suruh saya berjalan 9 km. Cobalah kau cari saya kuda satu kah? Tidak ada seperti itu. Karena memang dia tahu bahwa keadaan itu adalah keadaan yang dialami oleh mereka berdua. Memang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa kita paksakan nanti jadi bumerang dalam rumah tangga. Ingat baik-baik. Lihatlah keadaan kita bisa, kalau kita bisa lakukan, kalau tidak bisa jangan paksa, nanti kehilangan sukacita dalam hidup rumah tangga. Ingat baik-baik. Kalau ini pesan-pesan Natal ini yang perlu kita belajar. Udah berapa tadi? Udah 3, 100.000. Tepuk tangan dulu buat ibu, itu masih ingat. Udah 3, habis 3 berapa yuk? 4. Yang keempat, sebagai seorang suami, Yusuf tetap konsisten dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam menjalani kehidupannya dari Galilea sampai kepada Yerusalem, sampai kepada Bethlehem, dia tetap setia untuk menuntun istrinya. Dia tidak bilang begini, Pak, Ma, kamu duluan dulu, nanti saya cari minuman, saya mutar-mutar, terus aku tahu saya lihat ada yang bening-bening di situ. Enggak ada itu. Dia Bapak Pak Mano. Tidak boleh seperti itu. Yusuf tidak pernah dia berbelok arah, dia berjalan terus menerus seperti sesuai dengan apa dan keberadaan dia. Kita sudah dengar kayak gitulah, ada 4 lah. Udah berapa tadi? 4. Udah 4 berapa? Dia cuma sampai 4 aja, boy. Udah 4 dari pelajaran ini, mari kita lihat. Kenapa sampai Yusuf dan Maria itu bertahan? Dalam situasi yang sulit itu mereka bertahan. Karena begini loh. Karena begini, Yusuf itu adalah seorang kepala keluarga, seorang laki-laki yang terus-menerus dia mau melakukan segala sesuatu. Dia dengar dulu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Biasanya kalau seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang dia mau melakukan segala sesuatu, dia tanya Tuhan dulu, Tuhan, besok ini saya mau ngantar durian ke mana begitu. Kira-kira besok ini Tuhan izinkan hujan tidak? Kalau tidak izinkan hujan terjadi, maka saya mengantar. Kalau hujan terjadi, tandanya itu saya tidak boleh mengantarkan. Tapi kalau sudah saya beli, hujan bagaimana Tuhan? Tuhan bilang begini, kasih aja untuk tetangga gratis. Tekor jadinya kalau begitu. Apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu? Di dalam pesan-pesan Natal buat kita semua, marilah kita hidup dengan penuh kesederhanaan seperti yang diajari oleh Yusuf dan Maria. Saya kasih tahu buat kita semua, orang sederhana belum tentu dia miskin. Betul tidak? Sederhana belum tentu dia miskin. Terus orang miskin itu kayak kita ya benar-benar ya. Saya katakan orang yang sederhana belum tentu dia miskin. Kalau orang miskin kira gimana kita? Tidak tahu. Memang kita tidak tahu orang miskin karena kita adalah orang-orang yang kaya semuanya. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang kaya-kaya semua. Nah sudah tepuk tangan semua kan? Kaya itu banyak loh. Kaya inspirasinya loh. Kaya apa lagi? Kaya hati kaya ya? Tepuk tangan dulu buat kaya hati. Kaya apa lagi? Ya kayak begitulah. Ini orang-orang kaya semua. Bapak Ibu kita ini orang kaya semua. Percaya tidak? Karena Bapak Ibu selalu berpikir tentang kekayaan itu dengan kata punya. Betul tidak? Padahal kita sudah punya juga kan? Betul tidak? Ya kaya juga lah. Punya anak, punya istri, kaya ya. Punya rumah, punya hutang. Ya kaya juga kan? Saya tidak bilang lah, itu yang bilang bukan aku loh. Tetapi Natal membawa kita dalam kehidupan yang sederhana. Saya ingatkan sekali, semua kita yang dikubur, hidup sederhana belum tentu kita miskin, betul? Hiduplah sederhana, belajar dari Yusuf dan Maria.
supaya sukacita senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Kita harus sederhana karena memang Tuhan mengajari kita untuk hidup sederhana. Palungan itu menggambarkan akan keberadaan yang sederhana, bukan miskin. Itu loh. Tidak boleh jadi orang miskin. Semua kita nih, jangan saya bilang, tidak boleh jadi orang miskin. Nanti kalau kita jadi orang miskin, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, harus punya harta. Ingat dong, ingat minimal punya keluarga, punya harta, ya dong, harta sesuai dengan keberadaan kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Hidup sederhana. Hari ini kita semua di dalam keberadaan kita diajari oleh Tuhan hidup dengan kesederhanaan. Belajar dari kisah antara Yusuf dan Maria. Orang sederhana tidak perlu dia bersungut-sungut dalam hidup ini. Orang sederhana tidak perlu dia menggerutu. Apalagi dia marah-marah karena memang sederhana, tidak boleh. Disyukuri aja. Tapi miskin tidak boleh disyukuri. Ingat tuh, pesan saya tuh. Sederhana harus disyukuri. Kalau miskin tidak boleh. Karena Tuhan menyuruh kita memuliakan namanya dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Harus punya harta. Kalau tidak punya, tidak boleh Tuhan sendiri. Apalagi punya orang, tidak boleh. Nanti tambah miskin. Betul itu. Kayak yang punya orang, biarkan saja. Apa yang menjadi hak orang, biarkan saja. Karena memang hak dia. Belajar dari Yusuf dan Maria tadi. Tidak perlu sogok-sogok orang itu, tidak perlu itu. Kalau memang itu adalah rezeki kita, dia tidak pernah akan kemana. Percaya tidak? Iya, tidak perlu kemana. Saya tutup, saya punya khutbah ini dengan beberapa pernyataan seperti ini. Yesus datang ke dalam dunia sebagai pendamai buat kita, betul? Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kasih dan supaya dia menunjuk dia mengasihi kita. Oleh sebab itu dia mengajari kita untuk mengasihi semua orang. Kalau dalam hidup ini kita tidak bisa mengasihi semua orang, kasihilah beberapa orang. Kalau kita tidak bisa mengasihi beberapa orang, kasihilah satu orang. Kalau memang tidak bisa mengasihi satu orang pun, paling tidak dalam hidup ini jangan menyusahkan orang. Amin. Mari kita satu hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan kuasa-Mu yang memungkinkan kami semua boleh ada dalam sebuah kebersamaan merayakan Natal bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau kasihi di jemaat GKI Samuel Kubu. Tuhan, Engkau melihat semua kami ada dengan penuh kebersamaan dan sukacita. Biarlah sukacita ini membawa kami untuk terus-menerus kami boleh belajar untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama dengan tetangga, hidup bersama dengan orang-orang segereja, orang-orang sekampung. Karena memang nilai-nilai daripada Natal mengajari kami semua untuk hidup dalam sebuah kebersamaan. Oleh sebab itu kami belajar, biarlah kami hidup dalam kesederhanaan kami sebab Tuhan mengajari kami untuk hidup sederhana. Ketika kami boleh hidup dalam kesederhanaan kami, maka kami senantiasa menjalani hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dan mempertaruhkan semua kami yang boleh turut serta di dalam perayaan Natal ini. Biarlah perayaan Natal ini mengingatkan kami semua supaya kami senantiasa menjalani hidup ini dengan senantiasa menunjukkan kehidupan yang di dalamnya kasih dan mengasihi, supaya di dalam kehidupan kami makna Natal senantiasa menjadi bagian kehidupan ini. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu di situasi dan kondisi yang baik ini. Tuhan mengumpulkan kami bersama dengan orang-orang terdekat kami, keluarga-keluarga kami, sanak dan saudara, bahkan anak-anak kami. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena perayaan Natal ini membuat kami rehat daripada rutinitas kami setiap hari, dan kami menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini.
Kami membawakan akan syukur kami membawakan terima kasih kami. Karena kasih dan setia Tuhan telah menuntun kami. Karena kasih dan setiamu telah Tuhan tunjukkan dengan menghadirkan anakmu yang tunggal, Putra Natal, bagi hidup kami. Biarlah damai Natal senantiasa menjadi bagian kehidupan ini. Biarlah kasih dan setiamu senantiasa memberkati kami. Biarlah kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan ini, supaya di dalam menjalani kehidupan ini kami menjalaninya dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Kami pada kesempatan ini berterima kasih dan bersyukur kepadamu, membawakan akan rasa syukur dan terima kasih kami bersama dengan keluarga rumah tangga Bapak Anton Milanus. Bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada anakmu Kinara Natalina, yang pada saat ini Tuhan menambahkan usia bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di usianya yang pertama, keluarga rumah tangga bahkan ibu dan bapak, semua keluarga membawakan kehidupannya ke dalam tangan dan kuasa-Mu melalui persekutuan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupannya. Di usia yang baru biarlah kasih dan anugerah menuntun menyertai. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Tuhan menjaga setiap hari hidupnya. Tuhan memberkati akan setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah Kinara menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, sebab hari ini dia telah diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami berdoa kepadamu, mempertaruhkan setiap orang yang mungkin saja karena keadaan sakit sehingga tidak sempat untuk mengambil bagian di dalam persekutuan ini. Biarlah kesembuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Biarlah damai Natal dan sukacita Natal akan menguatkan tubuh, roh dan jiwanya untuk mengalahkan sakit dan penyakit yang ada pada tubuh jasmani mereka. Di saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati masa depan anak-anak-Mu, masa depan anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GKI Samuel Kubu, dalam dunia pendidikan mereka, dalam dunia pekerjaan mereka, harapan dan cita-cita yang ada pada anak-anak kami. Di hari Natal ini kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau memberkati anak-anak kami yang sementara ini merencanakan akan masa depan yang terbaik bagi hidup mereka. Sediakanlah masa depan yang baik, sebab kami tahu sungguh masa depan yang baik ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menuntun semua kami umat Tuhan menikmati akan sukacita Natal ini. Biarlah Tuhan ajari kami supaya dalam sukacita Natal ini kami terus-menerus menjalani hidup ini dengan senantiasa bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus Sang Putra Natal yang telah mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.